Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tindakan apa yang pantas kita lakukan ketika hosti terjatuh. Untuk memahami hal ini, mari kita simak bersama-sama. Hosti yang terjatuh memang bisa terjadi selama komuni kudus. Bahkan ketika imam, pelayan luar biasa komuni kudus atau penerimanya bersikap sangat teliti dan berhati-hati sekalipun. Misalnya, terkadang hosti dapat menempel satu sama lain karena kelembapan, atau terkadang hosti tampak meloncat keluar dari siborium karena terlalu penuh. Tidak diragukan lagi bagi seseorang yang berusaha dengan khusyuk membagikan atau menerima komuni kudus, melihat hosti kudus jatuh ke lantai menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di hati. Sebagai seorang Katolik, kita merasa sedih dan menegur diri sendiri ketika hal itu terjadi. Meskipun kita tahu itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Petunjuk umum Misale Romawi menetapkan, jika hosti atau partikel apapun jatuh, harus diambil dengan penuh hormat. Dan jika ada darah mulia yang tumpah, tempat terjadinya tumpahan harus dicuci dengan air. Dan air ini kemudian harus dituangkan ke dalam sakrarium di sakristi. Sakrarium adalah bak khusus di sakristi yang langsung dikosongkan ke tanah, bukan ke sistem pembuangan limbah. Misalnya, jika sebuah hosti terjatuh, orang tersebut sebaiknya pastor atau pelayan luar biasa komuni kudus atau prodiakon harus segera mengambilnya, memastikan tidak ada partikel yang terlihat tertinggal di lantai. Jika ada partikel yang terlihat, pastor atau pelayan dapat segera memakan hosti atau mengisolasinya di dalam sibori, di patena, atau dalam purifikatorium untuk dimakan setelah misa. Jika ada partikel yang terlihat, maka kain harus diletakkan di atas area tempat hosti jatuh. Area tersebut harus dibersihkan dengan air setelah misa, yang kemudian akan dituangkan ke dalam sakrarium. Keadaan lain adalah ketika seseorang menerima hosti, tetapi kemudian tidak menelannya karena suatu alasan. Misalnya, kita pernah mengalami beberapa situasi seperti itu ketika membagikan komuni kudus di panti jompo atau orang yang sudah tua. Suatu kali seorang wanita tua yang tampaknya dapat menerima komuni kudus menerima di lidah, tetapi karena suatu alasan tidak menelan tetapi mengeluarkan hosti. Jadi, kita perlu menggunakan purifikatorium untuk mengambil hosti. Ketika kita kembali ke sakristi, kita harus merendam hosti yang sekarang menempel pada purifikatorium dalam air, dan ketika hosti telah cukup larut, membilasnya dengan air di sakrarium atau memberikan hosti itu kepada pastor. Mengenai darah Kristus, jika imam secara tidak sengaja membentur piala sehingga sebagian darah mulia tumpah ke altar, atau jika dalam pembagian darah Kristus selama komuni sebagian tumpah, maka sebagaimana ditentukan dalam instruksi umum, area tersebut, altar atau lantai, akan dicuci dengan air. Kain yang terkena noda akan direndam dalam air, kemudian air akan dituangkan ke dalam sakrarium. Penanganan hosti yang terjatuh ini juga mendorong pembagi komuni untuk bersikap hati-hati. Pertama, para imam dan pelayan luar biasa komuni kudus harus sangat waspada selama pembagian komuni kudus. Mereka harus menyadari kemampuan orang tersebut untuk menerima dan memastikan penerimanya mengkonsumsi seluruh hosti kudus. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka perlu mengambil tindakan segera. Para pelayan altar juga perlu memperhatikan dan menggunakan patena dan sibori mereka secara strategis. Kedua, ketika menerima hosti kudus, penerima harus menjulurkan lidahnya cukup jauh sehingga hosti kudus dapat diletakkan dengan aman di atasnya.
atau membuat tahta yang layak bagi Tuhan dengan kedua tangannya, sehingga dapat diletakkan dengan aman. Jika menerima dengan tangan, penerima harus melangkah ke samping, masih menghadap altar dan memakan hosti kudus sebelum berbalik untuk kembali ke bangku. Kebanyakan hosti yang terjatuh terjadi pada mereka yang menerima di tangan karena orang tersebut tidak menerima dengan baik dengan satu tangan, mencoba memegang hosti atau menangkupkan tangan, atau orang tersebut mulai berjalan kembali ke bangku, melihat ke depan daripada berfokus untuk menerima Tuhan kita. Lebih baik berhenti sejenak untuk menerima, menghormati dan menikmati hosti kudus dengan sikap yang baik penuh dengan penghayatan. Penghayatan ini didasarkan pada iman kita bahwa yang kita sambut adalah benar-benar Kristus sendiri dalam rupa roti dan anggur. Maka sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan yang tertinggi. Ketika menerima darah Kristus dalam dua rupa dari piala pun, kita pun perlu berhati-hati, jangan sampai darah Kristus menetes ke lantai. Sebaiknya kita menggunakan tangan atau purifikatorium sebagai alas agar darah Kristus tidak terjatuh ke lantai. Hosti terjatuh yang terjadi saat pembagian dan penerimaan komuni kudus memang bisa saja terjadi. Kita semua harus sangat sadar akan tindakan kita. Kita tidak boleh lalai dalam menerima komuni kudus. Sebaliknya, kita harus selalu bersikap hormat dan bahkan protektif, karena kita memiliki hak istimewa yang besar untuk menerima tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Juru Selamat kita yang benar-benar hadir dalam Ekaristi Kudus. Jika hosti sudah jatuh, boleh dimakan lagi atau enggak? Yang pertama yang perlu dipahami, hosti yang sudah dikonsekrasi adalah tubuh Kristus. Entah bentuknya itu mau bulat ataupun remah-remah, tapi kalau itu sudah dikonsekrasi adalah tubuh Kristus. Maka kalau itu jatuh, itu perlu untuk dimakan lagi. Walaupun misalnya orang yang menerima dan tidak menyadari itu jatuh, maka umat perlu mengingatkan, atau bisa pelayan komuni, entah imam atau prodiakon mengambilnya, lalu nanti bisa dilarutkan di dalam sakrarium. Sakrarium itu apa sih? Sakrarium itu sumur suci, jadi bukan tempat pembuangan, tapi itu untuk menampung benda-benda rohani yang sudah dilarutkan dalam bentuk cair ataupun benda-benda rohani yang lain. Jadi benar-benar hosti nggak boleh dibuang ya? Tidak boleh dibuang sampai memang tidak ada bentuknya atau wujudnya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang tindakan apa yang pantas kita lakukan jika hosti terjatuh. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.